Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mirnawati dari Prodi PGSD dengan NIM 2513040005. Pada video kali ini saya akan membahas topik yang sangat krusial dalam dunia pendidikan psikologis perkembangan, yaitu potensi, bakat, dan minat anak. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir mata kuliah psikologis dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Sastriani SPDI MPD. Nah, yang kita tahu di dunia ini kan anak memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Tapi sebenarnya apa sih perbedaan antara bakat dan minat? Di sini saya akan membahas hal tersebut. Yang pertama yang harus kita pahami pada perbedaan bakat dan minat, seringkali kan kita memandang kalau hal ini tuh sama, tapi secara atau pandangan psikologis ini tuh memiliki dimensi yang berbeda gitu. Kayak bakat itu adalah kemampuan yang ada pada diri siswa sejak dia lahir. Tapi kalau minat itu berasal dari hal yang mereka sukai atau mereka gemari. Jadi minat itu tuh tumbuh gitu. Jadi minat itu hal yang datang gitu, kayak hal yang bisa disebut minat itu kayak mereka atau anak tersebut menyukai atau bahagia dengan kegiatannya atau dengan hal yang mereka lakukan, itu bisa disebut dengan minat. Nah, di sini bakat juga memiliki jenis-jenisnya. Yang pertama itu bakat umum dan bakat khusus. Nah, bakat umum ini itu tuh kayak kemampuan dasar yang ada pada diri anak, kayak pokoknya ini kemampuan yang emang ada dari sejak lahir, kayak jalan, berbicara, membaca, pokoknya hal-hal dasar. Jadi semua anak itu memilikinya. Kalau bakat khusus itu bakat yang setiap anak tuh memiliki bakatnya yang berbeda-beda. Kayak ada yang satu memiliki bakat menggambar, ada satu yang memiliki bakat menyanyi, melukis. Nah, bakat khusus ini ada pada diri. Jadi setiap anak itu memiliki bakatnya yang berbeda-beda, nggak sama kan. Kalau bakat umum tadi semua anak memiliki hal yang sama gitu. Kalau bakat khusus itu setiap anak memiliki bakat yang berbeda-beda gitu. Nah, di sini saya bakal bahas dua sisi pada minat, yaitu ada minat vokasional dan minat avokasional. Nah, minat vokasional itu lebih ke arah cita-cita atau profesi, kayak semisal anak suka otak-atik robot, terus juga ada anak yang suka main dokter-dokteran. Ini berfokus atau ini bertuju kepada minat vokasional. Tapi minat avokasional itu kayak lebih ke hobi dan kegemaran, kayak bermain game atau berpetualang yang menghibur anak tersebut. Nah, perbedaan minat vokasional sama minat avokasional itu intinya minat yang bikin anak punya semangat buat ngelakuin sesuatu tanpa ngerasa terpaksa atau tertekan gitu. Nah, gimana sih cara kita orang tua atau orang dewasa untuk ngembangin bakat dan minat anak? Nah, kita bisa make dengan cara memberi ruang untuk anak bereksplorasi. Jadi itu kita nggak terburu-buru bilang enggak atau bilang iya ke anak. Jadi kita biarkan atau memberi kebebasan untuk dia mencoba hal-hal baru menurut mereka dan memberi ruang untuk mencari kecocokan atau hal-hal bermain yang menurut mereka itu kesukaan mereka. Jadi di sini tanpa ada keterpaksaan. Dan di sini juga kita sebagai orang tua itu harus tetap hadir gitu untuk memberi kesan aman atau memberi ruang atau kenyamanan gitu. Nah, di sini juga kita harus memberi latihan agar anak-anak ini yang tadinya memiliki potensi, emang sudah memiliki potensi di hal tersebut, kita coba memberi latihan yang lebih sulit atau tingkatan-tingkatan latihan agar anak mempunyai tingkatan pada bakat atau minat tersebut gitu.
Nah, di sekolah, guru itu berperan penting karena guru ini memegang kendali dan strategi untuk pembelajaran yang tepat. Jadi di sini ada 2 aspek, yaitu aspek kreatif. Di sini guru harus memberikan ruang bagi anak untuk bermain dan berkreasi. Yang kita tahu anak-anak itu cara belajarnya itu dengan cara bermain. Yang kedua itu ada aspek psikologi yang aman. Jadi suasana belajar itu nggak boleh kaku, nggak boleh memaksa. Jadi ketika anak merasa aman secara psikologi, mereka akan semangat, mereka juga akan hadir di pembelajaran itu. Jadi mereka nggak akan takut salah gitu. Jadi di sini potensi mereka itu akan keluar secara sendirinya gitu, tanpa adanya paksaan, tanpa adanya tekanan gitu. Nah, untuk perkembangan anak di sini tuh kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi di sini tuh kita harus saling berkaitan dan harus kompak. Jadi di sini tuh ada 3 pilar, yaitu orang tua, guru, dan pemerintah. Nah, kita tuh harus membentuk tim ketiga pondasi ini, yaitu orang tua. Orang tua tuh menjadi pondasi awal atau pondasi yang memperhatiin perkembangan anak pada saat di rumah, dan guru itu menjadi pembimbing yang mengarahkan agar anak itu bakatnya dan minatnya itu menjadi prestasi. Sedangkan pemerintahan itu harus menyiapkan fasilitas yang baik gitu untuk perkembangan atau anak meraih prestasi. Jadi di sini itu pemerintahan harus membagi atau memfasilitasi agar semua anak mendapatkan kesempatan yang sama gitu. Nah, yang kita tahu setiap anak itu memiliki keunikan dan potensi yang berbeda-beda kan ya. Dan setiap anak itu pasti memiliki modal mentah. Nah, tugas kita itu harus mengelola dengan tepat agar menjadi bakat yang produktif, agar bisa menjadi bakat yang luar biasa buat masa depannya nanti gitu. Jadi kita harus membentuk anak-anak menjadi dan menentukan bakat mereka agar menjadi generasi anak bangsa gitu. Jadi sekian saja paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.